Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat siang teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Harusnya tadi duha, namun saya tadi belum bisa, jadi kita pindah ke siang ya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Namun mohon maaf, untuk siang hari ini kita belum bisa adakan sesi talaki, harusnya duha tadi ya. Nah, untuk siang hari ini saya izin kita nggak ada talaki dulu, karena rencananya di waktu duha untuk talaki ya. Oke, jadi insya Allah kita seperti biasa bedah tajwid seperti sebagaimana yang sering kita upayakan di live kita, teman-teman sekalian. Nah, ngaji apa hari ini? Nah, nanti kita akan melanjutkan bahasan tadi pagi ya. Kita seperti biasa akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Kita bahas satu persatu hurufnya, kita bahas satu persatu hukum tajwidnya ya, sifatnya, yang hal-hal yang seharusnya kita bahas, yaitu hal-hal yang mesti kita perhatikan dalam melafalkan huruf-huruf khususnya ya. Baik, gimana teman-teman kabarnya? Sehat insyaallah ya? Sehat insyaallah ya. Mohon maaf tadi duha qadarullah saya belum bisa live teman-teman sekalian ya. Gimana, sehat teman-teman insyaallah semuanya ya, yang sudah memberikan salam-salam terbaiknya. Saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, Ustadz sehat-sehatnya, amin insyaallah. Ini agak pilek sedikit aja teman-teman sekalian, mohon doanya ya, semoga saya tidak sakit ya. Oke, baik teman-teman sekalian, siap kita belajar ya insyaallah ya. Seperti biasa kita akan belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Kita sudah masuk ke surah Al-Baqarah ayat ke-6, tapi belum kita tuntas bahas. Insyaallah kita akan tuntaskan pada kesempatan siang hari ini kalau waktunya sempat ya, karena ayatnya masih panjang nih. Kok ayat 6, ayat 7, maaf, ayat 7 ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman. Sebentar. Oke, kita mulai ya. Nah, mari kita baca dulu bareng-bareng ayatnya dari ta'awudz teman-teman sekalian. Setelah itu baru kita bedah tajwidnya. Ta'awudz kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-7-nya teman-teman sekalian ya. Kita baca ayat ke-7-nya. Oke? Sip, baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca bareng-bareng, saya izin dulu sedikit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Oke. Tanpa berlama-lama kita baca saja, langsung kita bahas teman-teman sekalian. Tadi ba'da subuh sudah kita bahas sampai ke hukum tajwid idhar syafawi ya, yaitu pertemuan antara mim sukun teman-teman sekalian dengan huruf waw ya. Maka kita akan lanjutkan ke huruf yang berikutnya. Huruf apa itu? Kita langsung blok saja dengan warna hijau.
Inilah huruf yang akan kita bahas, teman-teman, sahabat-sahabat beda tajwid sekalian. Huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf ain. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ain. Kita tulis ya. Jadi nama aslinya huruf ain. Jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini huruf a. Enggak ya, ini namanya adalah huruf ain, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ain, teman-teman sekalian? Nah, kita lihat ainnya di sini dalam kondisi berharokat, bukan dalam kondisi sukun atau mati. Ainnya dalam kondisi berharokat. Maka kita cek di buku kita ya, ketika huruf ain berharokat, apa yang harus kita perhatikan ya, di buku kami namanya buku Seru Hijaiyah. Oke, ain berharokat. Nih, perhatikan. Ketika huruf ain dalam kondisi berharokat ya, kita lihat ada beberapa kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain dalam kondisi berharokat. Yang pertama yang akan kita bahas dulu adalah seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Nah, gitu ya. Nah, jadi huruf ain ini ketika dia berharokat seringkali tertukar dengan huruf hamzah yang harusnya kita baca wa'ala, tapi kita baca malah wa'ala. Nah, maka ini kalau teman-teman melafalkan huruf ain lalu dia tertukar dengan huruf hamzah, maka ini bukan kesalahan yang main-main, tapi dia termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Kenapa ini disebut dengan kesalahan yang besar, teman-teman sekalian? Karena kasusnya sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Kalau dia tertukar ya antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut menjadi taruhannya. Nah, makna ayat akan ikut berubah, teman-teman sekalian. Yang harusnya kita baca wa'ala, tapi kita baca wa'ala. Nah, maka itu sudah berubah maknanya. Gitu. Oke? Maka bagaimana caranya agar huruf ain kita ini tak tertukar dengan huruf hamzah? Ya, caranya gimana? Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah, teman-teman, itu punya yang namanya makhraj. Ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Di mana tempat keluar dari huruf ain ketika dia dilafalkan? Istilah dalam tajwidnya adalah wastul halqi. Oke? Nah, apa itu wastul halqi? Teman-teman nggak perlu menghafalkan istilahnya, tapi kenali konsep. Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Yang dimaksud dengan tengah tenggorokan itu macam mana? Seperti apa? Oke, gini. Jadi, dalam membaca Al-Quran, teman-teman, nanti tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan yang paling luar yang saya tunjuk. Ini tenggorokan paling luar atau tenggorokan paling atas. Ini adalah namanya adenal halqi, ujung tenggorokan. Ya, yang keluar dari adenal halqi yang saya tunjuk ini ada 2 huruf. Huruf apa saja? Huruf ghain dan huruf kha. 2 huruf tersebut keluar dari tempat yang saya tunjuk ini, yaitu adenal halqi. Turun lagi masuk ke dalam sedikit, di bagian titik berwarna putih inilah huruf ain dilafalkan bersamaan dengan huruf ha, atau sering kita sebut dengan ha kecil. Apa ini? Bagian tengah tenggorokan. Ya, istilah dalam tajwidnya tadi adalah apa? Wastul halqi. Ya, tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Tepatnya pada bagian organ yang saya seleksi ini. Nah, ini namanya organ namanya katup epiglotis. Jadi nanti katup epiglotis inilah yang akan menyempit ke arah dinding tenggorokan, berkontraksi menghasilkan pelafalan huruf ain. A, i, u. Ya, lebih dalam sedikit ya, kita beranjak lebih dalam sedikit. Di sini yang saya tunjuk ini adalah tempat keluar dari huruf hamzah bersamaan dengan huruf ha besar atau ha. Ya, nama istilahnya adalah aqsal halqi. Apa itu aqsal halqi? Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling pangkal, tenggorokan paling dalam. Ya, disebutnya aqsal halqi dalam istilah tajwid. Nah, maka sudah saya spill sebenarnya sedikit tadi.
kenapa huruf ain seringkali tertukar dengan hamzah? Karena teman-teman melafalkannya bukan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Tapi teman-teman melafalkan atau kita semua melafalkan dia terlalu ke bawah, terlalu ke pangkal, terlalu ke dalam. Maka itu terlalu ke bawah. Caranya biar dia jadi ain, naikin lagi sedikit ke bagian tengah tenggorokan. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat nampak depannya, hamzah itu dilafalkan dari bagian tenggorokan paling bawah. Kalau misalnya huruf ain, dia naik sedikit ke bagian sini, ke bagian tengah tenggorokan. Ya, oke, paham sampai sini insya Allah. Sip, kita lanjutkan kembali. Maka nanti ketika kita scan barcode video animasi yang ada di buku saya ini, dia akan terlihat pelafalannya seperti ini, teman-teman. Mohon izin, kita cari huruf ain ya. Oke, sebentar. Nah, huruf ain itu dilafalkan dari bagian ini yang saya tunjuk. Ini yang tadi yang kita sebut dengan katup epiglotis. Ketika kita lafalkan huruf ain, katup epiglotis inilah yang dia akan bergerak mengarah ke dinding tenggorokan, menyempit ke arah dinding tenggorokan. Contohnya adalah seperti ini. Ya, izin. Seperti itu huruf ain dilafalkan. Bagian itulah yang nanti berkontraksi, namanya katup epiglotis yang terdapat di bagian tengah tenggorokan kita. Paham? Jelas? Sekali lagi ya, kita lafalkan bareng-bareng. Nih, perhatikan. Ya, kita ulang. Ya. Ini kita ulang lagi, teman-teman. Sebentar. Siap ya. Seperti itulah huruf ain dilafalkan. Apa nama aplikasinya ini? Ini bukan aplikasi, tapi ini nanti ada di buku kita. Namanya buku Seru Hijaiyah. Cuman belum rampung ya, masih dalam tahap proses editing. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Wa'a, maka pastikan yang bergerak adalah bagian tengah tenggorokan kita. Wa'ala, jangan sampai wa'ala. Ya, paham ya? Sudah tahu ya teman-teman ya. Oh, ternyata huruf ain itu seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Kenapanya sudah kita jelaskan, bagaimana caranya sudah kita jelaskan. Tinggal banyak berlatih, bermohon sama Allah, beres. Hasil gimana Allah, ikhtiar kita punya kendali penuh. Ya, lanjut teman-teman. Nah, bukunya belum ada ya. Nanti kalau sudah ada teman-teman bisa order di TikTok. Sekarang belum ada bukunya ya. Lanjut. Jadi selanjutnya huruf ain sudah kita ketahui. Ketika dia berharokat, kesalahan besar adalah tertukar dengan huruf hamzah. Ya. Selanjutnya, huruf ain ketika berharokat apalagi yang harus kita perhatikan? Nih, ketika huruf ain berharokat, perhatikan lagi teman-teman. Poin pertama sudah kita bahas. Ain seringkali terjadi kesalahan ketika berharokat adalah tertukar dengan huruf hamzah. Yang kedua adalah jangan sampai huruf ain ini ketika dilafalkan suaranya masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau atau berdengung. Itu salah. Tapi poin kedua ini bukan kesalahan yang besar. Poin kedua ini bukan kesalahan yang dia sampai merubah makna. Ya. Bila siap bukunya jual hingga ke Malaysia, insya Allah seluruh dunia, asalkan teman-teman membayar ongkir, ya insya Allah. Oke, lanjut. Nah, berarti huruf ain itu jangan sampai dilafalkan dengan karakter suara yang dia sengau atau berdengung, atau kalau bahasa Sundanya dia ngirung masuk hidung. Contohnya gimana? Wa'ala, ala bukan wa'a, tapi wa'a, bukan a. Ya, kalau kita merujuk lagi kepada pelafalan tadi ilustrasi, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik nih. Perhatikan dari bagian tengah tenggorokan, jalur keluar suara semuanya harus masuk ke rongga mulut dan keluar dari mulut. Jangan sampai dia keluar ke rongga hidung. Ada sebagian suara yang dia jalurnya melipir ke rongga hidung. Jangan. Ya, jadi begini harusnya dia. Semuanya masuk ke dalam rongga hidung. Lihat gelombangnya ya. Nah, gimana bang cara ngecek apakah ain kita sudah tepat atau dia masih belum sempurna, dia masih ada sengaunya? Caranya, teman-teman panjangkan pelafalan huruf ain teman-teman, atau teman-teman lafalkan huruf ain sambil tutup buka hidung teman-teman sekalian. Ketika ditutup buka hidung teman-teman sekalian, kalau suaranya tidak berubah, maka ainnya tepat.
Tapi kalau ketika dibuka tutup hidung suaranya dia berubah-ubah, maka ainnya ada yang masuk ke dalam rongga hidung. Jelas? Contoh misalnya nah itu tandanya dia masuk ke al-khayshum. Nggak boleh. Dia nggak boleh masuk ke al-khayshum. Harusnya gimana? Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Kalau dia berubah, tandanya ada suara yang dia melipir masuk ke dalam rongga hidung. Ya, jelas sampai sini insya Allah? Paham ya? Nah, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, jelas ya? Sip. Jadi, jangan masuk ke dalam rongga hidung. Kalau dia masuk ke dalam rongga hidung, maka ainnya tidak sempurna. Tapi bukan berarti menjadi kesalahan yang besar. A dengan A beda. A dengan A beda. Ya, jelas sampai sini insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat sekalian. Jadi, kesalahan pertama, kesalahan besar dari huruf ain, jangan sampai seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Dan kesalahan kedua, kesalahan kecil, jangan sampai huruf ain masuk ke dalam rongga hidung kita. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Maka ketika kita lafalkan wa'a, jangan sampai wa'a. Wa'a, ya. Lanjutkan salah ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Oke, sekarang ainnya sudah beres. Ainnya sudah beres, tinggal lihat harokatnya. Bunyi vokal apa yang keluar ketika kita melafalkan huruf ain. Pada kondisi ini, ainnya dia berharokat baris atas. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, kita kenalan ya, baris atas ini disebut dengan namanya harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia harus dibaca ainnya, berarti nggak dibaca nggak dibaca ai, nggak dibaca au. Ya, tapi ainnya di sini karena berharokat fathah, maka pada dasarnya huruf berharokat fathah itu mesti dibaca dengan bunyi vokal a. Maka huruf ainnya nggak kita baca wa'i, nggak kita baca wa'u, tapi kita baca wa'a. Ya, wa'a gitu. Oke. Nah, namun yang harus kita perhatikan lagi ya, ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ketika dia berharokat fathah lalu keluar dengan bunyi vokal a, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah harus dibaca dengan keadaan yang tipis. Kalau keluar dengan vokal a ya. Oke, kalau dia huruf yang huruf fathahnya ketika fathah baris atas dia dibaca keluar dengan vokal a, sekali lagi ya, maka dia harus dibaca dengan keadaan tipis. Kalau vokal a. Bang, kalau huruf tebal ketika berharokat fathah dibaca dengan vokal apa? Huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, dia akan lebih terdengar condong seperti vokal o. Contohnya apa? So, bo, po, wo. Dia akan terdengar condong seperti vokal o, bukan betul-betul vokal o, tapi condong seperti vokal o. Ya, maka huruf ain di sini berarti dia huruf tebal atau huruf tipis. Huruf ain itu karena ketika berharokat fathah dibaca dengan vokal a, maka lafalkan dengan keadaan yang tipis. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana agar vokal a kita itu terdengar dengan karakter tipis yang dimaksud. Nah, ya, jadi sering kita analogikan kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, ya dibaca dengan vokal a, tipiskan dengan cara BMSS. Ya. Apa itu BMSS? BM itu artinya adalah buka mulut, ya. SS itu artinya adalah sedikit senyum. Maka bukan cuma sekedar buka mulut. Kenapa? Khawatir pelafalan teman-teman yang kita lafalkan seperti ini. Tidak, tapi wa'ala. Semua huruf berharokat fathah, ketika dia berharokat fathah dengan vokal a, maka tipiskan buka mulut agak senyum sedikit. A bukan a, ba bukan ba, sa bukan sa, ta bukan ta, a bukan a. Tipiskan pelafalannya, perhatikan kadar tebal tipisnya. Ya, perhatikan makhrajnya, perhatikan hurufnya, perhatikan kadar tebal tipisnya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya, Masya Allah. Sip. Kita lanjutkan kembali.
wa'a gitu ya, tipiskan. Jadi bukan wa'a tapi wa'a ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Teman-teman masih semangat? Semangat ya. Yang masih semangat coba boleh komen SAYA di kolom komentar. SAYA saya. Ya, yang males ngetik nanti di sini ada yang kami sematkan tulisan saya, diklik aja langsung kirim di kolom komentar. Saya. Masih semangat? Masya Allah. Allahu Akbar. Kita lanjutkan ya. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Wa'a. Maka tipiskan pelafalannya. Oke? Ainnya dibaca berapa harokat, Bang? Kan ainnya udah dibahas tadi seperti apa dia dilafalkan, dibaca dengan vokal apa. Sekarang kadar panjangnya berapa harokat. Nah, kalau ada huruf berharokat fathah, dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat kalau ketemu sama alif. Nah, Bang, ini kan alif, ini bukan alif, ini namanya huruf lam. Nah, maka huruf ainnya di sini cukup dibaca 1 harokat saja, nggak perlu dipanjang-panjang, panjang-panjangkan. Ya, cukup kita baca wa'a. Udah, jangan sampai wa'a. Jangan kepanjangan. Wa'a, beres. Ya, masya Allah. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Saya izin hapus ya. Sip, sudah. Kadar tebal tipisnya sudah kita bahas, hurufnya sudah kita bahas, ya pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Oke, lanjutnya kita dapetin di sini ada huruf apa? Saya blok dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf lam. Ya, sekali lagi ini namanya adalah huruf lam. Bagaimana huruf lam ini dilafalkan teman-teman sekalian? Ya. Perhatikan baik-baik. Huruf lam dilafalkan dengan cara apa? Apakah huruf lam itu dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah tidak atau belum tentu sama. Gitu. Apakah huruf lam sama dengan L keseharian kita? Jawabannya belum tentu sama. Belum tentu sama, belum tentu beda. Maka acuan untuk melafalkan huruf lam bukan mengacu patokannya sama huruf L kita, tapi mengacu pada apa? Pada makhraj. Untuk huruf lam ini belum tentu sama dengan abjad alfabet. Ya, maka kita kenalan seperti apa makhraj huruf lam, seperti apa huruf lam dilafalkan, seperti apa huruf lam diucapkan. Ya, oke, kita ulang lagi. Makhraj itu apa? Oke, kita bahas ya. Kita cek dulu huruf lam. Huruf lam nih, ya tuh. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf lam ketika dia dilafalkan? Huruf lam itu punya tempat keluar namanya adalah hafatul lisan. Apa itu hafatul lisan? Hafatul lisan itu artinya samping lidah atau tepi lidah atau sisi lidah. Namun huruf lam itu dilafalkan dari sisi lidah bagian depannya. Namanya adna hafatul lisan ya. Nih, tepi lidah atau sisi lidah bagian depan menyisir sampai ke ujung lidahnya. Ya, kalau teman-teman masih belum terbayang, oke, kita coba bantu teman-teman perhatikan baik-baik seperti apa huruf lam ini dilafalkan. Saya siapkan dulu alat peraganya. Nah, perhatikan. Ini ceritanya adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah atau tepi lidah atau sisi lidah bagian depan yang kanan. Ya, oke, sip. Menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya. Ya. Dari tepi lidah bagian depan kanan dan kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya, kita sentuhkan kemana? Kita sentuhkan ke langit-langit bagian depan. Nah, ya, yang ini nih. Nah, nempelnya ke sini. Jadi huruf lam itu bukan disentuhkan ujung lidahnya doang. Ya, nah khawatir kita kalau teman-teman menyerupakan huruf lam dengan L alfabet yang nempel cuman ujung lidah begini. Al. Huruf lam tak cukup dilafalkan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Ya, tapi seperti ini. Al, bukan al, tapi al. Sebagaimana yang tadi sudah kami coba ilustrasikan dari alat peraga ini. Kalau masih belum jelas teman-teman sekalian, oke, kita coba langsung scan barcode video animasi yang nanti ada di buku kita. Perhatikan baik-baik huruf lam itu dilafalkan seperti apa. Kita cari ya. Oke, huruf lam. Nih, huruf lam. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, kita izin ulang dulu. Oke. Nah, kelihatan ada bagian yang nempel di situ? Lagi ya. Nah, kita ulang lagi ya. Perhatikan. Kita ulang lagi. Nih, huruf lam nih.
Saya ulang lagi ya, maaf. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Sekarang kita coba pause teman-teman sekalian. Kita coba pause ya, perhatikan. Nah, ini makhraj huruf lam. Tepi lidah bagian depan kiri dan kanan keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke bagian langit-langit depan. Seperti ini. Jadi ketika dilafalkan, inilah ilustrasinya. Perhatikan. Nah, li, lu. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan pergerakannya nggak? Boleh komen di kolom komentar. Terlihat atau tidak teman-teman sekalian? Ya. Oke. Kelihatan ya? Nah, jadi bukan yang disentuhkan bukan cuman ujung lidahnya doang. Al. Paham ya? Jelas ya insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, sebentar. Oke, jadi ketika kita praktekkan ke dalam ayat, maka jangan dibaca wa'ala, enggak, tapi wa'ala. Bukan cuman ujung lidahnya doang, tapi yang sebagaimana yang tadi sudah kita coba latih bersama. Ya, jadi bukan alalilu tapi la, li, lu. Bunyinya pun kalau kita dengar dengan seksama dia nggak betul-betul serupa. Ya, oke, lanjutkan lagi. Itu huruf lam. Walaupun memang huruf lam itu diwakili oleh huruf L kalau dilatinkan ya. Tapi dari segi pelafalan belum tentu sama. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Sekarang huruf lamnya di atasnya ada fathah. Ya, ada fathah tapi tegak. Nah, maka fathah yang berdiri seperti ini mengharuskan vokal A pada huruf hijaiyah itu dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i, teman-teman boleh sebut dengan mad asli, sama aja. Ya, sama aja. Ya, boleh. Karena mad tabi'i itu bagian dari mad asli, gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, maka dua harokat itu segimana? Nah, buat teman-teman yang kadar dua harokatnya nih masih suka dikoreksi, kadang-kadang kepanjangan, masih kadang-kadang kecepetan, maka caranya biar dua harokatnya pas gimana? Kita ayunkan 2 kali ayun. Ya. Oke, buat teman-teman yang baru belajar, dua harokatnya biar konsisten, cukup kita ayunkan dengan 2 kali ayun. Contoh wa alasa ya, wa alasa lasa. Nah, diayunkan seperti itu. Lasa. Paham ya? Jelas ya? Wa alasa. Nah, diayunkan seperti itu. Bang, apakah mad tabi'i itu harus selalu diayunkan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Diayunkan itu hanya tips dan trik saja. Teman-teman boleh pakai isyarat jari, isyarat hitungan, isyarat ketukan, silahkan. Ya, cuman kan kalau lagi sholat itu lebih enak kalau pakai ayunan. Kita nggak perlu ngetuk-ngetuk kan. Contoh lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diketuk begitu, nggak apa-apa. Cuman menurut saya tidak simple. Ya, kecuali lagi ngaji pakai ketukan kan bisa. Oke, misalnya contoh wa ala sa misalnya. Ya, gitu. Makanya kalau saya nggak pakai ketukan. Ya, gitu. Kalau untuk 2 harokat cukup diayunkan aja, lebih simple. Wa ala sa cukup simple. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Yang mau pakai hitungan monggo, yang pakai ketukan silahkan, asalkan kadar ketukannya tepat. Ya. Wa alasa. Kalau mau flat nadanya nggak pakai ngayun-ngayun boleh, asalkan tadi 2 harokatnya terjaga. Contoh nih yang kita nggak pakai ngayun nadanya tapi kadarnya tetap 2 kali ayun. Contoh wa alasa. Tuh. Wa alasa. Nah, jadi nanti sebenarnya mau pakai diayunkan monggo, nggak diayunkan nggak apa-apa, pakai hitungan silahkan, pakai ketukan silahkan. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita mendapati ada huruf berikutnya di sini teman-teman. Ada yang tahu kira-kira ini huruf apa? Nah, ini namanya adalah huruf sin. Namanya adalah huruf sin teman-teman sekalian. Ya, oke. Seperti apa huruf sin ini dilafalkan?
Ya, bagaimana huruf sin ini dilafalkan? Jadi jangan sebut ini huruf sa ya. Nama aslinya bukan sa, nama aslinya adalah huruf sin. Bagaimana cara melafalkan huruf sin, teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Huruf sin dilafalkan persis plek-ketiplek sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet beres. Sa, si, su. Namun ada salah satu sifat yang ingin kita tegaskan di sini. Huruf sin itu punya sifat huruf, salah satu diantaranya nama sifatnya adalah sofir. Sofir itu apa? Sofir itu artinya adalah berdesis. Ya, apa? Berdesis atau bersuit-suit. Ya, berdesis, bersuit-suit, ya berdesir silahkan. Ya, oke. Nah, maka pastikan dia ada desisannya. Nah, yang dimaksud dengan desis adalah karakter bunyi yang seperti tadi. Sa, si, nah itu yang disebut dengan desis. Ketika desisnya dialirkan, pasti di saat yang sama nafas dan suara ikut mengalirinya. Sa. Nah itu beberapa sifat yang teman-teman harus pastikan ada dari huruf sin. Ada desisannya dengan jelas. Ala sa, nya itu ada. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Huruf sinnya sudah, dia punya sifat sofir, artinya dia berdesis. Sekarang lihat harokatnya. Harokatnya dia berharokat baris atas. Oke, kita ingatkan sedikit. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas alias harokat fathah, dia harus dibaca dengan vokal A. Tapi kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, dia akan dibaca seperti vokal O. Tapi huruf sin di sini termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka huruf sin dibaca sa, ya, dengan vokal A. Oke. Nah, maka karena dia hurufnya dibaca dengan vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka tipiskan pelafalan huruf hijaiyah yang ketika fathah keluarnya vokal A. Jadi bukan dibaca sa, tapi sa. Ya, gimana caranya? Rilekskan lidah, aula mulut buka, kita analogikan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS, teman-teman sekalian? BMSS itu artinya adalah buka mulut sedikit senyum. Kalau kita praktekkan, jadi bukan sa, tapi sa. Beda nggak antara sa dengan sa? Antara wa'ala sa dengan wa'ala sa. Beda teman-teman sekalian. Maka kalau ada vokal A, jangan lupa bukan cuma vokal A asal aja, tapi tipiskan vokal A-nya. Baik pada huruf apapun yang ketika fathah vokalnya A. Ya? Oke, sip. Wa ala sa. Tipiskan pelafalannya, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sa-nya dibaca berapa harokat, teman-teman? Sa-nya dibaca berapa harokat? Sa-nya cukup dibaca satu harokat. Kenapa? Karena pasangannya fathah harus ketemu sama alif. Sedangkan di sini nggak ada alifnya kan? Nah, maka cukup satu harokat, nggak perlu diayunkan, nggak perlu dibaca dua harokat. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Huruf sin sudah tuntas. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, perhatikan baik-baik di sini. Kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, bagaimana cara kita untuk bisa melafalkan huruf mim? Mim itu dilafalkan persis bagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah kita saja, sudah beres. Ma, mi, mu, am. Tapi hati-hati ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya dilafalkan terlalu dilipat. Contohnya begini. Ma, mi, mu, am. Nah, huruf mim tak boleh dilafalkan seperti itu. Karena kalau seperti itu berlebihan. Biasa aja. Sebagaimana senatural kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Beres. Ya. Ma, mi, mu, am. Ya, oke. Sip, lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita ganti warnanya pakai warna biru ya. Mim, sudah kita bahas. Sekarang mimnya dibaca, di atasnya ada tanda petik. Tanda petik di atas huruf ini dalam istilah tajwidnya sering kita sebut dengan tanda apa? Oke, dengan tanda sukun. Jadi dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun.
Kalau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan tanda mati. Maka ada yang bilang di sini mim mati boleh nggak? Ya boleh, boleh saja. Tapi dalam segi kaidah istilah tajwid namanya adalah mim sakinah atau mim sukun. Ya. Oke, Bang, maksudnya mim mati atau mim sukun berarti dibacanya gimana? Maka dia tidak hidup. Kalau dia mimnya hidup, maka dia dibaca dengan bunyi vokal ma a i u, mamimu. Karena dia di sini mati sukun, maka dia nggak dibaca a i u dengan vokal a i u, tapi dia dibaca dengan bunyi konsonan huruf mim apa? Bunyi mati mim atau bunyi konsonan huruf mim adalah apa? Betul nggak? Masya Allah. Maaf ya. Mana tadi ayatnya? Nah ini ya. Maka dia dibaca cukup dengan bunyi konsonannya saja, yaitu dibaca Udah. Nggak dibaca sama, sami, samu, karena dia dalam kondisi sukun, dibacanya saja. Ya, saja teman-teman sekalian. Faham? Jelas? Sip. Huruf mimnya kita simpan dulu baik-baik. Nanti kita flashback lagi, nanti kita panggil lagi huruf mimnya. Sekarang kita izin langsung masuk ke huruf berikutnya. Ini udah kita bahas tadi ya. Ya, ini itu sama dengan mana? Sama dengan ini. Nah, huruf ain ketika di awal kalimat begini bentuknya, ketika di pertengahan kalimat ini juga huruf ain. Cuman bentuknya begitu. Ya, jelas teman-teman sahabat sekalian? Oke. Nah, teman-teman sebelumnya makasih ya yang udah tap-tap layar. Ya, yang tap-tap layar itu berarti support live kita. Ya. Oke. Apalagi yang lagi nyantai, tangannya diem. Waduh, Masya Allah ya. Semoga yang tangannya ikut bergerak tap-tap layar, Masya Allah, jadi barokah ya, pahala berlebih buat teman-teman ya. Lanjut. Nah, huruf ain ini namanya huruf ain. Kita ingat tadi huruf ain dilafalkan seperti apa? Sudah kita jelaskan tadi. Perlu dijelaskan lagi atau tidak? Kalau teman-teman bilang tidak perlu, saya akan tetap jelaskan ya, mohon maaf. Oke, kita jelaskan lagi. Ini namanya adalah huruf ain ya. Oke. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain itu apa teman-teman? Kita cari tahu ya. Nih, ketika huruf ainnya dia berharokat, bukan bersukun, bukan dalam kondisi sukun, tapi dalam kondisi hidup. Oke, kita cek lagi, kita ulang lagi. Kita lihat lagi dari buku kita Seru Hijaiyah. Oke, bentar. Huruf ain. Kita cek lagi ya. Semoga tidak bosan. Kalau bosan ya nggak apa-apa. Nih, ketika huruf ain dalam kondisi berharokat, ya, kita ulang lagi. Ain itu ada dua kesalahan yang saya ketahui yang kita simpan dalam buku kita. Apa? Yang pertama, seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Ini adalah kesalahan yang besar. Kalau ain tertukar menjadi hamzah, ini adalah kesalahan yang besar, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kesalahannya sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya, maka seharusnya seperti apa? Contoh, jangan sampai kita baca begini. Sam'ihim. Maka kalau dia ainnya berubah jadi hamzah, kita ingatkan lagi, ini termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Karena apa? Kalau sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu sama dengan kita sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah pula. Jadilah kesalahan besar atau lahnul jali. Paham? Jelas? Oke, jangan dibaca sam'ihim, tapi kita baca sam'ihim. Maka bagaimana caranya agar ain kita tak tertukar dengan huruf hamzah? Caranya, yuk kenalan sama ain dengan sebetul-betulnya kenalan, bukan cuman asal lewat, asal kenal bentuk saja. Oke, gimana huruf ain dilafalkan? Seperti biasa, kenalan. Ya, kenalan sama makhrajnya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ain ketika dia dilafalkan? Istilah dalam tajwidnya adalah wastul halqi. Teman-teman tak perlu dihafalkan istilah tajwidnya, tapi teman-teman kenali konsep. Huruf ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Itu yang disebut dengan wastul halqi. Mana bagian tengah tenggorokan itu teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Oke, kita lihat lagi dalam gambar. Ya, kita ulang lagi pembahasannya. Sudah mulai bosan belajar di sini? Karena kita akan ulang-ulang pembahasannya teman-teman. Ya, oke. Dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan paling luar, saya tunjuk, ini namanya adnal halqi. Huruf yang keluar dari sini ada 2. Apa aja? Huruf ghain dan huruf kha.
Nah, dilafalkan titiknya dari sini untuk huruf ghain dan huruf kha dari adnal halqi atau ujung tenggorokan, tenggorokan paling luar. Oke. Lanjutkan lagi. Sekarang huruf yang berikutnya. Di sini bagian namanya tengah tenggorokan. Ini adalah bagian lokasi tempat keluarnya huruf ain. Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan huruf ha kecil. Ini yang disebut dengan tengah tenggorokan. Istilah dalam tajwidnya adalah wastul halqi. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Yang keluar dari bagian tengah tenggorokan ini ada dua, huruf ain dan huruf ha atau huruf ha kecil. Ya. Oke. Aha. Ada yang bilang juga ha pedas, boleh. Kita bilangnya biasanya ha kecil. Ain dan ha kecil dilafalkan tepat dari bagian ini. Bagian yang saya tunjuk ini adalah bagian dari tengah tenggorokan. Namanya organ katup epiglotis. Namanya bagian organ katup epiglotis. Ya. Nah, maka ketika kita lafalkan bagian katup epiglotis ini nanti dia akan berkontraksi. Nanti kita bahas. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang paling dalam atau bagian yang paling bawah. Huruf yang keluar dari bagian yang paling dalam ini atau paling bawah ini adalah disebut dengan aqsal halqi, yaitu huruf hamzah dan ha besar. Dilafalkan dari bagian pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam. Ya. Oke, paham ya? Paham sampai sini teman-teman? Nah, oke. Maka harusnya teman-teman sudah yang keluar dari sana ada hamzah dan ha besar. Alif bukan dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Alif itu al-jauf, beda lagi. Alif dan hamzah nggak sama. Hamzah dilafalkan dari bagian pangkal tenggorokan. Alif bukan dari pangkal tenggorokan. Alif itu rongga tenggorokan meliputi sampai ke rongga mulut. Namanya al-jauf, beda lagi kalau alif ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, maka jangan sampai huruf ain ini dilafalkan terlampau ke bawah, terlalu ke dalam, terlalu ke pangkal. Karena yang muncul nanti bukan huruf ain lagi, tapi menjadi huruf hamzah. Itulah alasannya kenapa huruf ain seringkali tertukar dengan hamzah. Karena teman-teman bukan melafalkan dari bagian tengah tenggorokan, tapi terlalu ke dalam. Ya, oke. Nih, coba sebentar, saya izin tunjukkan dulu. Jadi, kalau hamzah dilafalkan dari bagian pangkal tenggorokan, i, u, ba di sini. Ya, kalau ain naik sedikit di sini. Ya, i, u, ba. Ya, paham ya? Jelas ya? Sip. Nah, maka ketika kita melafalkan huruf ain, pastikan dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Sam'i. Jangan sampai dibaca terlalu ke pangkal, terlalu ke dalam. Sam'i. Beda bunyi, beda huruf, beda makna. Nah, gitu ya. Paham? Jelas sampai sini? Oke, semangat teman-teman sekalian. Lanjut ya, sedikit-sedikit ya. Oke, sip. Selanjutnya berarti sudah kita ketahui. Oh iya, huruf ain ketika berharokat jangan sampai tertukar dengan huruf hamzah. Karena poin satu ini termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Merubah huruf, merubah makna. Ya. Oke, lanjut. Ketika huruf ain berharokat, ya, kesalahan yang kedua ini kesalahan yang kecil yang seringkali dilafalkan ketika kita melafalkan huruf ain. Apa itu yang dimaksud dengan kesalahan kecil? Kesalahan kecil itu artinya dia kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Salah sih, tapi tidak sampai sebesar tadi ketika dia tertukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Gitu ya. Oke. Nah, maka apa tadi kesalahan kedua? Ya. Kesalahan kedua adalah jangan sampai suara ain ketika dilafalkan masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang karakternya sengau atau berdengung. Itu salah. Salahnya tapi bukan kesalahan yang besar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita melafalkan huruf ain, teman-teman sahabat-sahabat sekalian perhatikan. Huruf ain dilafalkan bunyinya seperti ini. A, i, au. Ya. Oke, sekali lagi, jadi huruf ain dilafalkan tidak boleh a, i, u. Nah, banyak orang melafalkan ain, suaranya masuk ke dalam rongga hidung, sehingga suaranya sengau, sehingga suaranya seperti suara si
Suneo, tahu Suneo teman-teman? Temannya si Nobita, sohibnya si Giant. Gitu ya. Jangan a i u. Enggak, tapi a i u. A i u. Jangan sampai suara teman-teman melipir ke rongga hidung. Nih, kalau kita lihat dari gambar ya. Nih, tadi kan sudah kita jelaskan teman-teman sekalian. Huruf ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Ini titik pusat keluarnya huruf ain. Nah, ketika dia keluar, gelombang bunyi ini suaranya masuk ke rongga mulut semua. Masuk ke rongga mulut semua, baru keluar outputnya semua dari mulut. Jangan sampai ada bagian dari sini keluarnya dari sini nih. Ada sebagian suara yang dia melipir ke rongga hidung, sehingga menghasilkan suara yang berdengung atau sengau. A, i, maka cara ngeceknya gimana? Apakah ain kita itu masih masuk ke dalam rongga hidung atau tidak? Caranya teman-teman lafalkan huruf ain sambil buka tutup hidung teman-teman. Ketika teman-teman melafalkan huruf ain, lalu ketika dibuka tutup hidungnya, teman-teman suaranya berubah, teman-teman suaranya ada perubahan, maka itu ainnya masuk ke dalam rongga hidung. Ya, contoh, perhatikan. Nih. Enggak boleh masuk ke dalam rongga hidung. Seharusnya gimana? Ketika kita lafalkan huruf ain, mau ditutup atau dibuka hidungnya, suaranya tetap sama-sama aja. Contoh, enggak berubah. Kalau dia masuk hidung begini, begitu teman-teman sekalian, paham? Maka bagaimana caranya agar huruf ain kita tidak tertukar dengan huruf hamzah? Tidak masuk ke dalam rongga hidung maksud saya. Caranya, latihannya lafalkan huruf ain sambil tutup hidungnya full dan pastikan huruf ainnya tidak bunyinya masuk ke dalam rongga hidung. Kerasanya kalau dia masuk ke dalam rongga hidung seperti apa? Suaranya hidung teman-teman akan gatal. Teman-teman suaranya akan ketika ditutup hidungnya itu akan ada getaran atau akan kerasa gatal. Contoh. Nih, ini yang masuk hidung ya, perhatikan. Perhatikan. Apalagi ketika domah tuh, ketika monyong mulutnya itu kerasa gatal banget di hidung kalau suaranya masuk hidung. Cobain sekarang, coba dicek, lafalkan huruf ain sambil tutup hidung. Kalau suaranya begini, hidungnya gatal, suaranya masuk hidung berarti. Dicobain dipraktekin huruf demi huruf dulu, gak akan main langsung loncat-loncat ya. Loncat langsung ke hukum tajwid enggak. Huruf. Gimana? Gatal enggak? Siapa yang masih gatal hidungnya ketika ditutup begitu? Dicobain. Nah, ini masuk hidung semua nih. Kagak Ustadz, udah bener aku gak ke hidung, keren, Masya Allah. Ada yang masih juga. Nah, harusnya gimana? Ketika ditutup hidungnya, suaranya tidak berubah sama sekali. Ya. Jadi huruf ain tidak ada hubungannya dengan hidung. Masih bergetar. Ya, gatal Ustadz. Tuh, berarti tandanya kalau teman-teman ketika ditutup hidungnya full melafalkan ain tapi gatal, berarti huruf ain teman-teman masih masuk ke dalam rongga hidung. Ya, masih masuk ke dalam rongga hidung. Jangan, ya, oke? Sip. Nah, jadi dua kesalahan itulah yang teman-teman harus hindari, ya. Tapi minimal teman-teman kesalahan satu yang teman-teman dahulukan. Jangan sampai berubah jadi hamzah. Ya, ketika udah dia berubah jadi hamzah, baru sempurnakan, jangan sampai masuk ke hidung suaranya. Gitu, karena urgensi yang paling pertama adalah yang poin 1, itu kesalahan besar. Sudah kita jelaskan tadi kenapa dia menjadi kesalahan yang besar, ya. Oke, maka sekarang kita coba praktekkan dalam ayat. Pastikan ainnya tidak masuk ke dalam rongga hidung kita. Sam'i, jangan sam'i. Ya, itu berarti masih masuk ke dalam rongga hidung kita. Jelas? Paham? Ainnya sekarang kita lihat. Ainnya dibaca dengan vokal apa, Bang? Lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris bawah. Nih. Oke.
Ya, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka itu disebut dengan harokat, namanya harokat kasroh, teman-teman sekalian. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat kasroh. Baris bawah itu namanya harokat kasroh. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman. Maka huruf ain yang nggak kita baca ain lagi, nggak dibaca a, nggak dibaca au, tapi kita baca dengan bunyi vokal i. Ya, masya Allah. Masya Allah. Dibaca dengan bunyi vokal i. Karena apa? Karena ngikutin si harokat baris bawahnya, yaitu kasroh. Ya, jelas? Oke. Nah, saya ingin hanya mewanti-wanti sedikit aja. Kalau teman-teman melafalkan huruf berharokat kasroh, kan keluarnya vokal i ya. Jelaskan vokal i-nya. Ya, apa? Jelaskan vokal i-nya. Gitu. Oke? Jelaskan vokal i-nya. Ai. Ya. Oke. Jelaskan vokal i-nya. Ai. Gimana caranya? Angkat bagian tengah lidah teman-teman. Jadi tengah lidah teman-teman jangan nanggung ketika vokal i itu dia naik betul-betul. Ya. Oke. Jangan datar, tapi ai naikin. Ya. Oke. Lalu rendahkan rahang bawah. Wadhun khifadin bin khifadin fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan menaikkan tengah lidah, sempurnakan dengan rendahkan rahang bawah. Maka dilafalkan sam'i, bukan hanya asal nyengir sam'i, enggak, tapi sam'i. Jelaskan vokal i-nya. Kalau tengah lidahnya nggak diangkat, maka dia nggak akan jelas vokal i-nya. Contoh, sam'i, ai. Nah, ini vokal apa nih? Ai, nggak jelas. Ai, jelaskan vokal i-nya. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi ketika melafalkan harokat kasroh, perhatikan vokal i-nya. Ya, perhatikan bagaimana vokal i-nya dilafalkan, jangan cuman hanya sam'i. Karena ini seringkali terjadi kesalahan vokal itu, ini bukan kesalahan yang besar, tapi tidak sempurna pelafalan kita. Ya, dalam baca Quran ada yang namanya itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat artinya kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar ngaji kita artikulasinya jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas AIU-nya. Ya, maka rendahkan rahang bawah, angkat bagian tengah lidah untuk menyempurnakan harokat kasroh alias vokal i. Ya, jelas sampai sini? Sip. Wah, ternyata bener ya, siang mah semangatnya kurang. Ya, gitu. Mau pada ngantuk mungkin ya siang mah ya. Iyalah, nanti mah kita siang pindah aja ke duha lagi. Ya, tadi duha saya nggak bisa soalnya. Ya, gitu. Iya, bobo siang keaktifannya kurang. Ya, keaktifannya kurang, interaksinya kurang. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sam'i. Selanjutnya teman-teman sekalian. Ustadz juga ngantuk ya. Kalau saya ngantuk mah saya dari tadi gini ngomongnya. Baik teman-teman sekalian, semangat. Oh iya, semangat. Nah gitu kalau saya ngantuk begitu. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Berarti fix ya, kita nggak akan ada jadwal siang lagi selama-lamanya. Waduh, selama-lamanya. Selama Ramadan berarti kita nggak akan ada jadwal siang lagi. Ini terakhir. Nah, oke, selanjutnya teman-teman sekalian ya, sam'i, jelaskan vokal i-nya ya. Oke. Nah, baru kita lihat pertemuan di antara kedua ini. Ya, pertemuan di antara kedua huruf ini, teman-teman sekalian, ini ada apa? Huruf i-nya sudah kita ketahui, huruf mim sukunya sudah kita ketahui. Ya. Gitu. Nah, makanya teman-teman sekalian di sini ada hukum tajwid. Tetap yang kita bahas walaupun hukum tajwid, tetap huruf dulu yang kita dahulukan. Karena esensi dalam membaca Al-Qur'an adalah huruf. Nggak bisa aja asal nyekcok tiba-tiba belajar hukum tajwid, tapi bagaimana keadaan hakikat pelafalan huruf kita? Ya. Oke. Nah,
gitu. Jadi jangan sampai asal loncat belajar itu teman-teman ya. Nah lanjut, di sini ada pertemuan antara mim sukun dengan huruf ain. Ini hukum tajwidnya adalah apa? Kita tulis di atasnya. Ini nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Jangan cuma jawab izhar saja. Kenapa? Karena izhar itu bukan cuma satu, tapi ada izhar syafawi, ada izhar mutlak, ada izhar wajib, ada izhar halqi. Nah, harus jelas izhar yang mana. Izharnya izhar syafawi. Oke, apa itu izhar syafawi? Kita bahas. Izhar syafawi kita lihat di buku Syarh Hijaiyah kita cari ke bagian huruf mim sukun atau mim sakinah. Oke, nih izhar syafawi. Ini rumusnya ya. Nah, maka teman-teman sekalian ya, ketika kita membahas hukum tajwid, biasakan dimulai dari keadaannya dulu. Nggak langsung ke cara baca, tapi dari keadaannya dulu. Oh, keadaan izhar syafawi itu rumusnya seperti apa? Kita cek dulu keadaannya. Ini keadaannya. Apabila teman-teman mendapati ada mim sukun berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka itu hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Ya, Bang, kenapa mim sukun itu ketika mim dan ba dikecualikan bukan izhar syafawi? Karena mim sukun yang berjumpa dengan mim dia ada hukum tajwid tersendiri. Begitupun mim sukun yang berjumpa dengan huruf ba dia punya hukum tajwid tersendiri. Apa? Nih misalnya. Oke. Nih misalnya huruf mim. Mim sukun berjumpa dengan huruf mim, kenapa bukan izhar syafawi? Karena dia ada hukum tajwid tersendiri. Namanya adalah idgham mimi. Idgham mimi, atau sering disebut juga ada idgham mislain, boleh ya, tapi nama panggungnya idgham mimi. Oke, sip. Lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya kalau mim sukun ketemu huruf ba, kenapa dikecualikan juga? Karena mim sukun ketemu ba, ini hukum tajwidnya namanya apa? Ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Pertemuan antara mim sukun dengan huruf ba. Makanya tadi ada pengecualian untuk dua huruf tadi, mim dan ba. Sekali lagi berarti izhar syafawi adalah mim sukun berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Titik. Ya, sekarang kita cek dalam ayat betul nggak ini izhar syafawi? Kita cross check dulu. Oke, ini mim sukun. Ya, lalu berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan ain. Berarti ain itu bukan mim dan ba. Betul, berarti dia adalah izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Nah, dari segi keadaan sudah ter-ACC nih, betul. Oh iya, dia adalah izhar syafawi. Ya, maka sekarang kita lihat teman-teman sekalian. Ya, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya kita kenalan. Izhar itu artinya apa? Izhar itu artinya adalah terang atau jelas. Ya, dibaca berarti harus izhar atau terang atau jelas. Syafawi apa? Syafawi itu diambil dari kata syafatain. Syafatain itu apa? Syafatain itu artinya kedua bibir. Syafatain itu artinya adalah kedua bibir. Jadi, ketika kita melafalkan huruf izhar syafawi, itu harus dibaca jelas dari kedua bibir. Apanya? Bunyi mim sukunnya. Nih, contoh kita lafalkan sam'i. Nah, maka bibir kita akan rapat. Jelas dari mana? Dari bibir. Sam'ihim. Enggak dibaca samar kan? Enggak dibaca gini kan? Sa'ihim. Enggak kan? Tapi amnya nempel. Jelas izhar. Dari mana? Syafawi, dari bibir. Sam'ihim. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Nah, oke, ya, izhar syafawi. Baik, sekarang berarti bacanya cukup dijelaskan aja, mim sukunnya nggak perlu disamarkan. Namun ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf mim sukun pada kondisi izhar syafawi. Itu ada termaktub dalam buku kita, ya. Jadi ada rangkuman-rangkuman yang saya ketahui, kesalahan apa aja sih yang sering kali terjadi pada kondisi huruf tertentu, pada hukum tajwid tertentu. Misalnya mim bersukun ketika izhar syafawi, kesalahannya sering kali terjadi adalah apa? Yang pertama, dia sering kali memantulkan atau terpantulkan suaranya.
Yang kedua nanti kita bahas memutuskan suaranya. Ya, oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, maka teman-teman yuk kita cek ya. Sebentar. Oke, nih. Maksudnya memantulkan suara dulu. Gimana Bang maksudnya? Maksudnya begini. Misalnya kita langsung aja contoh ke ayat ya. Contoh, mim sukun yang dibaca dengan memantulkan suara itu seperti ini. Wa ala sam'ihim ya. Bentar teman-teman. Ma'ihim. Nah, itu mim sukunya dia memantul teman-teman. Ma'ihim. Nah, jangan sam'ihim. Kenapa mim sukun nggak boleh ada pantulan macam tuh? Karena huruf mim, perhatikan kita cek pada sifat-sifat huruf mim di buku saya. Nih, huruf mim punya sifat-sifat yang menjadi karakter dari huruf mim. Kita lihat sifat-sifat dari huruf mim apa saja. Kita tulis, kita baca dari mulai paling atas jahr, tawasud, istifal, infitah, idlaq. Kita cek di antara 5 sifat ini ada nggak sifat yang namanya qalqalah. Qalqalah itu nama lain dari memantul. Qalqalah, ada nggak qalqalah? Tidak ada. Makanya kenapa huruf mim jangan dipantul-pantulkan. Contoh pada surah Al-Fatihah ada mim sukun sering dipantulkan tanpa sadar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi ya, jangan alaihim, nggak boleh, tapi alaihim nggak ada nah, paham ya? Jelas sampai sini ya? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Jadi mim sukun jangan sampai memantul ketika melafalkan hukum tajwid idhar syafawi ya. Oke, sip. Yang kedua, mim sukun ketika kondisi idhar syafawi jangan sampai memutuskan suaranya, memutuskan atau tertahan suara. Maksudnya gimana Bang? Misalnya kita ambil contoh di sini ya, Quran surah Al-Buruj ayat ke-6. Jangan sampai mim sukunnya kita baca terputus seperti ini. Idhum 'alaiha. Mim sukun bunyi amnya nggak boleh putus. Kalau kita praktekkan dalam ayat yang sedang kita baca di sini, wa 'ala sam'ihim, amnya nggak boleh putus seperti itu. Kenapa lagi Bang mim sukun nggak boleh amnya putus? Karena mim punya sifat dari segi suara. Perhatikan sifat huruf mim dari segi suara, dia punya sifat yang namanya adalah tawasud. Tawasud itu artinya apa? Pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Apa itu rikhwah? Sering disebut juga dengan rokhawah, artinya mengalir. Mengalir apa? Mengalir suara. Lalu syiddah apa? Syiddah itu artinya adalah tertahan. Tertahan apa? Tertahan suara. Maka tawasud itu apa? Pertengahan di antara mengalir dengan tertahan. Berarti apa? Tidak betul-betul mengalir, tapi juga tidak boleh betul-betul terputus. Maka amnya masih ngalir sedikit. Ya, amnya masih mengalir sedikit. Maka ketika kita praktekkan, sekali lagi jangan dilafalkan seperti ini. Wa 'ala sam'ihim. Ya, tapi kita baca wa 'ala sam'ihim. Amnya terus jalan sedikit. Wa 'ala sam'ihim. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali ya. Jadi dua hal itulah yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan mim sukun pada kondisi idhar syafawi. Jangan sampai memantulkan suara mimnya, jangan sampai memutuskan suara mimnya. Ya, teman-teman sekalian. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, sip. Nah, sekarang teman-teman sekalian, huruf ain sudah, huruf mim sukun sudah, pertemuannya sudah. Jadi lengkap, huruf-huruf dulu tunaikan, baru pertemuan diantaranya ada hukum tajwid apa, gitu ya. Sip, dikit lagi, perhatikan teman-teman. Di sini kita mendapati bentuk huruf seperti simpul angka 8. Ini namanya huruf apa? Huruf ini itu bentuk tunggalnya seperti ini. Bentuk tunggalnya seperti ini. Huruf apa ini?
Ada yang tahu? Ini namanya huruf H. Kalau di kita sering disebut dengan H besar. Ya, ini namanya huruf H. Kalau di kita sering disebut dengan H besar, gitu kan? Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan H besar? Saya pengen nanya teman-teman, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf H besar itu dilafalkan dari dada? Boleh komen. Ada? Di antara teman-teman yang menganggap H besar itu ada hubungannya dengan dada. Kalau masih ada, mulai detik ini jangan menganggap mereka ada hubungan. Cielah, ya. Kenapa? Karena memang nggak ada hubungan antara si H dengan si dada. Ya, H besar itu dilafalkan bukan dari dada, teman-teman sekalian. Tapi dari mana, teman-teman sekalian? Yuk kita cek. Kita cek pakai buku Seru Hijaiyah kami. Kita cari ke huruf H ya. Huruf H nih, kita cek di mana makhraj huruf H. Di mana makhraj huruf H? Tadi udah kita bahas, kok teman-teman ikut dari awal, tadi udah kita spill sedikit-sedikit. Ya, cuman nggak tahu, masih ingat nggak tahu nge atau tidak gitu ya. Nah, jadi H besar itu sekali lagi dia dilafalkan makhrajnya, tempat keluarnya dari mana? Dari aqsal halqi. Ya, apa itu teman-teman aqsal halqi? Aqsal halqi itu artinya adalah pangkal tenggorokan, atau tenggorokan kita paling dalam, atau tenggorokan kita paling pangkal, paling jauh. Bukan dari dada. Ya, tuh, nih lihat titik gambar asal muasal huruf H-nya. Oke. Nah, jadi di sini tumpuannya. Ya, tumpuannya di sini. Nih di sini. Di sini. Hi, hu, bah, di sini, di situ. Makanya ketika dipencet-pencet suaranya berubah kan, karena di situ ke tempat keluarnya, ya, tepatnya pada bagian pita suara. Oke, sip. Selanjutnya, ya, yang ingin saya wanti-wanti lagi ketika teman-teman melafalkan H besar adalah, please teman-teman, H besar jangan sampai dilafalkan khofa. H besarnya baris bawah ya, dibaca dengan vokal I ya, jelaskan vokal I-nya ya. Hi. Namun yang ingin saya jelaskan di sini adalah ketika melafalkan H besar, pastikan dilafalkan jangan sampai khofa. Khofa itu apa? Khofa itu samar-samar. Bunyinya samar-samar. Apa yang samar-samar? Bukan cuman bunyi, tapi nafasnya. Oke, kita kembali dulu ke sifat huruf H besar. Nih, ya. Sifat dari H atau H besar ini dari segi bagian poin 1 dan poin 2. Kita lihat H besar itu, kita bahas dua sifat ini. Dia punya sifat namanya adalah hams dan rokhawah. Hams artinya mengalir nafas, rokhawah artinya mengalir suara. Nah, dua aliran nafas dan suara ini jangan sampai khofa, jangan sampai enggak jelas. Wa ala sam'ihim, nah itu nggak jelas. Haknya mana? Sam'ihim. Jadi nafasnya dan suaranya, alirannya jelas. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jangan sampai dibaca. Perhatikan setiap huruf H besar yang saya lafalkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Enggak gitu. Harus jelas. Nafasnya terdengar, alirannya terdengar, aliran nafasnya terdengar, aliran suaranya. Faham? Jelas? Buku panduannya dijual nggak Ustadz? Belum selesai buku panduannya, masih tahap editing nih. Jadi nanti di buku kita itu teman-teman sekalian nih ya, saya jelaskan. Itu ada scan barcode video animasinya juga. Plus nanti ketika setiap huruf berharokat, bersukun, bertasdid, ada video pembelajarannya juga. Ini yang sedang kita edit. Karena ISBN-nya udah keluar teman-teman. Surat izin terbitnya sudah keluar. Yang sedang kita edit itu teman-teman sekalian. Sekali lagi nih ya, untuk informasi bagi teman-teman. Ini video ini yang sedang kita sempurnakan, video ini ya, video belajarnya yang ini ya, tuh nanti keluar video belajarnya ya. Untuk yang animasi nanti ya, oke, yang ini scan barcode ini yang bawahnya ya, gitu. Jadi sabar menanti ya, oke, gitu. Oke, lanjut.
Nah, saya izin zoom out dulu sedikit. Nah, maka pastikan di sini jangan sampai khofa, jangan sampai nggak jelas nafasnya. Nanti di buku kita juga dijelaskan nih ketika hak besar berharokat nih ya. Nih, seringkali dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya ada. Itu yang disebut dengan khofa tadi, teman-teman sekalian. Itu yang sering kita sebut dengan khofa. Ya, oke. Jelas sampai sini? Maka jelaskan hi-nya ya. Jangan sampai tidak jelas. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Oke. Masih semangat teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, siang ini nih. Ternyata siang pada ngantuk kayaknya ya, live siang mah. Ya. Pada ngantuk, orang-orangnya pada tidur, lagi koilulah ya. Lagi pada koilulah, lagi pada tidur gitu ya. Gitu, apalagi bulan Ramadan, oh nikmat gitu ya, tiba-tiba maghrib isyanya kelewat. Jangan ya. Oke, sip. Oke, baik. Ya. Iya ngantuk Ustaz ya, makanya tadi kenapa saya live siang ini, karena tadi duha saya nggak bisa live. Ternyata siang penontonnya ngantuk. Ya, berarti nanti kita nggak akan live siang selama Ramadan ya. Gitu. Jadi silakan ikuti kami ba'da subuh, sahur dan duha. Ya. Oke. Sip. Terakhir teman-teman, hi-nya jelaskan vokal i ya. Sam'ihi ya. Oke, baru masuk ke huruf terakhir, huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf mim. Ya. Oke. Sam'ihim ya. Sam'ihim, udah, mim dibaca dalam kondisi mati, sukun. Sama kayak tadi di sini. Mim sukun, tinggal dibaca aja. Sambil manggang pizza, sambil nyimak, keren, masya Allah ya. Sip teman-teman ya. Mungkin siang ini mah kita cukupkan ya, kita baca dulu bareng-bareng. Habis itu kita sambil santai sambil ngobrol-ngobrol. Oke, kita baca bareng-bareng. Operator ada? Nanti ini ya, ina ya, ina ya. Oke, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Siap? Nanti kita pokoknya kalau teman-teman pengen cari jadwal prime time kita, sahur, ba'da subuh sama duha. Cuman duha tadi saya nggak bisa. Ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Maaf, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.